Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, hari ini bacaan yang kita mau lihat diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Seraya juga kita mengingat Santo Thomas Aquinas yang menjadi orang kudus yang kita kenang pada hari ini. Bacaan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Saya yakin kita sudah tahu kisah ini dan bahkan jangan-jangan ini menjadi kisah favorit. Yesus meredakan angin ribut di danau sehingga membawa ketenangan, kedamaian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ajakan ini datang dari Yesus. Perjalanan mereka diawali oleh keinginan Yesus. Yesus yang meminta, mengatakan. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Bukan hanya satu perahu, ada banyak orang yang ikut serta mengikuti keinginan Yesus untuk bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ada taufan yang dahsyat, ada ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Perahu itu penuh dengan air. Ini mau menggambarkan situasi itu tidak nyaman, tidak aman itu. Dan bahaya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, bisa pula dia tidur di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Tidak pedulikah engkau?" Sebuah pertanyaan ditanyakan oleh para murid. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Menjadi teduh. Setelah Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tadi kita dengar di awal bahwa inisiasi perjalanan ini yang menginginkan perjalanan ini adalah Yesus dengan berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus yang mengajak. Rencana Yesus ini. Perjalanan ini perjalanan yang diinginkan oleh Yesus. Ada kesulitan tetapi para murid tidak percaya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Para culprit, seringkali secara spontan bacaan ini kita pakai untuk mengusir segala kegelisahan kita, segala kecemasan. Tapi saya pikir kalau kita mau lebih mencoba memahami dari satu sudut pandang bacaan ini, tidak semua kegelisahan. Saya pikir kadang kita merasa gelisah karena kita berbuat dosa. Kan begitu ya. Tapi ini kegelisahan ketika jelas-jelas mereka mengikuti Allah, mengikuti Yesus. Kalau yang diikuti adalah Yesus dan sesuai keinginan Yesus, maka ternyata tetap ada kecemasan, tetap ada kegelisahan. Tetapi kita yakin perbuatan baik, keinginan untuk lebih dekat dengan Yesus, sekalipun ada kesulitan, akan selalu diberkati, akan selalu dibimbing oleh Tuhan. Nah, ada orang mencuri, contoh. Jelas-jelas itu bukan bertolak ke seberang seperti yang Yesus perintahkan
sebuah perjalanan bersama dia. Mencuri, sudah jelas-jelas. Lalu gelisah. Ini memang kegelisahan bagian dari hukuman. Secara personal kita dihukum juga di kedalaman diri kita. Atas kesalahan, atas kekurangan yang kita miliki. Tentu pada kadar yang berbeda karena berusaha menjadi ibu yang baik, berusaha menjadi orang tua yang baik, berusaha untuk seorang Kristen yang baik. Ternyata ada kecemasan. Ini kecemasan yang kita yakin Yesus sendiri akan berkata, tenanglah kepada kesulitan-kesulitan kita itu, kepada yang di luar diri kita, sehingga kita menemukan ketenangan juga. Yesus akan menghardik segala tantangan yang kita miliki karena mengikuti dia. Nah, saya pikir ini satu hal yang pantas juga untuk dicermati. Kecemasan yang mana? Kecemasan yang kita miliki sekalipun kita tahu kita ada di jalan yang tepat. Kalau kita cemas karena kita berbuat dosa, saya pikir justru kita perlu supaya kalau sempat kita kehilangan rasa berdosa, rasa bersalah, saya pikir itu menjadi tanda dari kurangnya iman juga. Tentu begitulah kita kenali diri kita dengan kecenderungan-kecenderungan kita pada yang buruk, lalu kita lakukan, lalu karena ada kecemasan, kita berusaha mengobati kecemasan itu dengan yakin bahwa Yesus itu memberi ketenangan. Benar, Yesus itu memberikan ketenangan kepada kita selama kita juga dengan rindu mau terus mencari dia, mengikuti dia, bertolak ke seberang. Lalu satu hal juga yang seringkali menjadi terabaikan karena kita terlalu fokus dengan ketenangan diri kita, terlalu fokus dengan yang penting saya sudah nyaman, saya merasa tenang kalau ikut bersama Yesus. Saya pikir perlu dicermati kalimat terakhir ini. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka sudah ikut berjalan bersama Yesus, mengikuti dia mau menyeberangi danau, mau bertolak. Tetapi masih muncul pertanyaan ini. Itu berarti pertanyaan ini bukan pertanyaan yang menuntut jawaban dangkal lagi. Siapa dia? Amat perlu juga muncul pertanyaan ini. Siapa sebenarnya Yesus yang saya ikuti ini? Sudah saya kenalkah dia? Tentu ini mau bermaksud mencari perkenalan yang lebih dalam. Dan secara implisit, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang didasari oleh rasa heran, takjub, belum pernah melihat yang seperti ini. Menyadari, mengenali bahwa demikian besar Yesus itu, demikian nyata keallahannya, kiranya membantu kita untuk lebih bertumbuh dalam iman. Semoga. Dan sebagaimana kita memperingati Santo Thomas Aquinas juga, kita juga ingin bertanya lebih lagi, siapa gerangan orang ini? Tidak hanya mencari-cari dan merasa-rasa atas apa yang kita pikir-pikir sendiri, tetapi bertanya lewat pendalaman pengetahuan tentang siapa Yesus itu, tentang refleksi orang-orang tentang siapa Yesus itu dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian kita memiliki iman yang didasari oleh pengetahuan juga, sebab iman menuntut pengetahuan. Dan pengetahuan yang benar, yang baik akan menuntun kita juga kepada iman. Semoga Tuhan membantu kita dalam hidup kita, dalam segala kekurangan kita dan keinginan kita untuk mau bertolak bersama Dia ke seberang. Pace e bene.